kabarnya? Semoga masih tetap sehat menjalani hari ini ya. Buat polar semua yang merupakan mahasiswa, terutama mahasiswa semester atas, tentunya udah gak asing lagi nih sama yang namanya proposal. Proposal di dunia perkuliahan sendiri merupakan suatu bentuk rancangan, desain penelitian atau usulan penelitian yang akan disusun oleh seorang mahasiswa mengenai bahan penelitian untuk pembuatan skripsi. Kali ini Explore akan mengupas habis tentang skripsi nih, dan gak ketinggalan bakal ada segmen khusus loh, so polar semua jangan kemana-mana ya. Tujuan proposal skripsi. Pada umumnya, sebuah proposal bertujuan untuk menyampaikan rencana kegiatan pada pihak terkait, sehingga kegiatan tersebut dapat diterima dengan tujuan mendapatkan dukungan, mendapatkan izin, memperoleh dana dan sponsor, dan sebagainya. Sama halnya dengan proposal skripsi yang mana mahasiswa bertujuan untuk menyampaikan rancangan penelitiannya kepada dosen pembimbing agar disetujui sebelum pembuatan skripsi. Fungsi pertama, untuk menyampaikan rancangan yang akan diteliti merupakan salah satu fungsi dari proposal skripsi nih polars. Dalam membuat proposal skripsi, kamu harus merancang apa saja yang hendak kamu teliti nantinya. Di sini kamu harus merancang dengan sebaik-baiknya ya, kalau nggak mau disuruh revisi mulu. Fungsi kedua, 11-12 dengan tujuan, fungsi skripsi kali ini adalah untuk mendapatkan dukungan terkait rancangan penelitian. Dalam hal ini, polars bakal mendapatkan banyak saran dari dosen pembimbing nih. Dukungan yang mereka berikan adalah dalam hal pengoreksian kata, saran referensi untuk proposal polars, dan masih banyak saran lainnya agar proposal kamu makin top. Fungsi ketiga, berkaitan dengan fungsi yang sebelumnya nih. Fungsi proposal skripsi yang lain adalah untuk memperoleh persetujuan berupa izin mengenai rancangan penelitian. Apabila proposal skripsi memiliki rancangan dan bahan penelitian yang bagus, nantinya proposal polars akan disetujui oleh dosen pembimbing dan polars bakal bisa lanjut deh ke pembuatan skripsi. Fungsi keempat, fungsi inti dari pembuatan proposal skripsi adalah sebagai langkah untuk membuat skripsi. Skripsi sendiri merupakan sebuah karya mahasiswa yang ditujukan sebagai tugas akhir. Dengan adanya proposal, nantinya polars akan sangat terbantu nih dalam pengerjaan skripsi. Itu dia tadi tujuan dan fungsi dari proposal skripsi. Proposal polars udah sampai mana nih? Polars semua yang sudah mengerjakan proposal tentunya sempat merasakan lelah, pusing, bahkan kehabisan ide dalam mengerjakan proposal. Untuk itu kali ini Explore akan membagikan 5 tips agar polars nggak kewalahan dalam mengerjakan proposal. Persiapan diri dan belajar mengenai proposal. Persiapan diri merupakan hal utama yang harus polars siapkan terlebih dahulu. Karena tanpa persiapan semuanya bisa jadi berantakan dan tidak sesuai yang polars inginkan. Polars harus siapkan diri untuk fokus dalam mencari judul ataupun topik penelitian yang ingin diangkat. Mempelajari teknik penyusunan proposal dan sebagainya juga wajib banget untuk dipahami. Membuat jadwal dan target. Jadwal dan target perlu dibuat. Hal ini perlu dilakukan agar kita tahu kapan proposal bisa selesai tepat pada waktunya. Jadwal juga dibuat agar polars selalu tahu jadwal kapan harus bertemu dengan dosen pembimbing maupun jadwal untuk mengerjakan tugas lainnya. Selain itu, target dibuat agar polars bisa membagi waktu antara mengerjakan tugas akhir, tugas kuliah, dan juga jadwal bermain dengan teman-teman untuk sekedar refreshing ya. Kumpul dan diskusi dengan pejuang proposal. Berkumpul dengan orang yang senasib dan seperjuangan dengan polars akan membuat kerja berat menjadi ringan dalam mengerjakan tugas akhir. Kita akan termotivasi jika mengerjakan tugas akhir bersama dengan orang yang giat, karena lingkungan juga berpengaruh terhadap mood dan semangat dalam mengerjakan tugas.
Dengan diskusi dan kumpul dengan pejuang proposal akan memotivasi Anda dalam mengerjakan skripsi secepatnya loh. Tentukan judul dan topik skripsi yang tepat. Mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan proposal seringkali terkendala di judul maupun topik yang ingin dibahas dalam proposal. Hindari judul yang terlalu rumit dan Poller sendiri pun belum tentu bisa menyelesaikannya. Jangan terlalu idealis karena proposal itu penelitian ilmiah, bukan lomba untuk mencari judul yang keren dan terbaik. Selain itu, kuasai juga topik yang akan Pollers angkat ya. Rajin beribadah dan berdoa. Nah, poin terakhir dalam menyelesaikan skripsi tepat waktu adalah dengan rajin berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa poin yang satu ini ya, karena setelah Pollers sudah berjuang dan berusaha, Pollers juga harus mengimbanginya dengan ibadah dan doa. Doa juga dapat membuat Pollers secara psikologis lebih tenang menghadapi semua kendala ke depannya, sehingga Pollers akan lebih mudah mengerjakan proposal. Itu dia tadi tips agar cepat menyelesaikan proposal versi Explore. Tentunya semua itu harus didasari dengan niat serta ketekunan ya Pollers. Dan setelah ini akan ada segmen spesial di mana Explore akan membahas lebih dalam lagi nih tentang proposal. Semangat ya dalam mengerjakan proposalnya. Go explore the world! Halo Pollers, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat terus ya. Dalam episode kali ini kita mau ngebahas salah satu topik yang menarik bagi para mahasiswa, apalagi kalau bukan proposal. Nah, dalam episode kali ini kita mau berbincang bersama salah satu narasumber terpercaya, juga salah satu dosen sekaligus dekan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Nurdin MA. Nah, daripada penasaran, yuk langsung let's go! Halo Pollers semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat terus ya. Nah, dalam episode kali ini kita mau ngebahas mengenai proposal. Nah, kita sudah bersama dengan narasumber yang terpercaya nih mengenai proposal yang pastinya teman-teman harus tahu nih, para mahasiswa yang semester atas ataupun semester di bawah. Oke, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak? Pagi, alhamdulillah. Sehat. Oke. Gini Pak, kan banyak nih mahasiswa yang bingung sebenarnya proposal itu apa ya Pak, dan strukturnya seperti apa. Kalau dari Bapak sendiri penjelasannya kira-kira proposal itu bagaimana Pak, dan strukturnya seperti apa saja? Baik, terima kasih. Jadi proposal ini sebenarnya adalah menjadi titik penentu ya dalam penyelesaian studi seorang mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak akan pernah selesai perkuliahannya sebelum dia menyelesaikan proposal dan skripsi. Saya kira perlu dipahami bahwa proposal ini bukanlah sesuatu yang rumit dan sulit ya, tapi harus dipahami dengan baik bahwa proposal artinya kita mencari masalah dan menyelesaikan masalah. Proposal artinya kita menyiapkan sebuah fenomena, mengkaji sebuah fenomena di mana fenomena ini memerlukan penyelesaian dan penjelasan. Ya, jadi fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita di komunikasi, tentu fenomenanya adalah fenomena sosial yang terkait dengan aspek komunikasi. Nah, memilih masalah adalah berarti kita ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan, terutama dalam permasalahan-permasalahan komunikasi. Itu kira-kira masalah. Nah, masalah ini kemudian kita jadikan sebagai sesuatu yang akan kita kaji untuk kita cari penyelesaiannya bagaimana, sehingga masalah ini tidak menimbulkan problematika di tengah masyarakat. Kira-kira seperti itu caranya. Nah, kemudian masalah ini kita uraikan, kita pelajari sedemikian rupa, kita adakan observasi awal, kemudian kita anggap bahwa ini benar-benar menjadi sebuah masalah yang perlu dikaji, dan kemudian kita lakukan kajian. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya memverifikasi masalah dan fenomena. Masalah itu adanya dalam sebuah fenomena. Jadi sebuah fenomena yang akan kita kaji mungkin ada 2-3 masalah. Tetapi masalah adalah sesuatu yang akan kita selesaikan. Dari sebuah fenomena yang besar, mungkin ada 2-3 masalahnya, kita ambil satu saja. Contoh misalnya, fenomena kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini adalah sebuah fenomena.
masalah apa yang mau kita kaji? Kita hanya mengkaji misalnya bagaimana komunikasi orang tua terhadap anak dalam menangani permasalahan kenakalan. Nah, ini satu buah masalah dalam sebuah fenomena yang besar. Kita ambil satu kecil saja, bagaimana bentuk komunikasi orang tua dalam menangani permasalahan kenakalan remaja. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti itu. Nah, karena ini terkait dengan komunikasi, tentu ini adalah bahan yang sangat penting untuk dijadikan sebagai masalah di dalam bidang komunikasi. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan, kita akan mengkaji masalah bagaimana proses komunikasi yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam mengatasi kenakalan di dalam keluarga. Kemudian ini kita carikan referensinya, kita carikan kajian terdahulunya, kita carikan kajian terdahulu apa saja yang orang lain sudah kaji terkait dengan masalah ini. Apa yang orang lain kita cari 2, 3, 4 kajiannya di mana-mana, mungkin ada di tempat-tempat yang lain, ya. Nah, kemudian kita rangkum itu, kita ambil itu sebagai semacam perbandingan dengan fenomena yang akan kita kaji. Dari situ kemudian barulah kita susun masalah, kita bunyikanlah masalahnya misalnya apa gitu ya. Kemudian kita tentukan rumusan masalahnya. Rumusan masalah adalah bentuk komunikasi orang tua terhadap anak dalam menangani kenakalan remaja. Nah, setelah itu baru kemudian kita carikan referensi teoritisnya terkait dengan kajian terdahulu tadi. Orang lain apa teorinya, kita apa pula yang kita akan gunakan. Kira-kira seperti itu. Nah, langkahnya kemudian baru kita bangun konsep, kemudian setelah itu variabel, dan kemudian setelah itu kita buat hipotesisnya, dan kemudian kita pergi ke lapangan untuk menemukan data. Kira-kira singkat saja sebenarnya proposal itu. Oleh karena itu kepada adik-adik mahasiswa, jangan terlalu takut dengan menghadapi proposal ya, karena dia adalah bagian yang simpel dan itu ada mata kuliahnya. Bahkan mata kuliahnya ada 2 mata kuliah yang terkait dengan metodologi penelitian. Semuanya bercerita tentang bagaimana menjawab permasalahan-permasalahan yang akan kita kaji. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau proposal misalnya nih Pak, ada mahasiswa yang udah buat proposal dan bermacam-macam kan Pak. Nah, kategori seperti apa sih Pak yang sebenarnya proposal yang benar dan baik itu seperti apa? Ya, proposal yang baik itu sebenarnya adalah proposal yang memang spesifik menjawab masalah. Ya, masalah yang akan dikaji itu sesuatu yang penting yang harus diselesaikan. Nah, masalah yang harus penting kalau tidak diselesaikan akan menimbulkan masalah. Seperti yang saya contohkan tadi, kenakalan remaja. Kalau kenakalan remaja ini salah satu aspeknya adalah proses komunikasinya tidak kita kaji dengan baik, akan menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga dan masyarakat. Ini penting kita jelaskan. Oleh karena itu ya, menjadi sesuatu yang penting. Nah, proposal yang baik itu adalah menjawab apa yang akan dikaji. Kira-kira seperti itu. Jadi bukanlah proposal itu adalah membuat dan menyelesaikan semua permasalahan, tidak. Masalah sedikit saja, tapi dia terselesaikan dengan baik, terbahas dengan baik. Kemudian mempunyai referensi yang cukup ya, dan juga yang paling penting bahwa yang harus kita pahami, yang kita kaji itu adalah sesuatu yang real, bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kita, tapi apa kenyataannya di tengah-tengah lapangan, itulah yang akan kita kaji. Jadi simple saja, tidak usah terlalu rumit. Nah, proposal yang baik adalah proposal yang kemudian ditulis, kemudian fenomenanya ada di tengah masyarakat, kemudian mempunyai referensi yang cukup, dan kemudian dia bisa dijalankan, bisa diselesaikan oleh seorang mahasiswa dalam penyelesaian. Jadi proposal yang baik adalah proposal yang dapat diselesaikan, sehingga seorang mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan proposal itu, gitu. Dengan proposal kemudian naik menjadi skripsi. Ya. Oke, yang mungkin terakhir Pak, untuk tips dan trik buat mahasiswa yang sedang mengerjakan proposal dan mungkin kebingungan, kira-kira step by step-nya seperti apa gitu kalau ya, dari Bapak? Jadi yang harus dilakukan sebenarnya mahasiswa paling awal adalah tentu belajar, ya, mempelajari metodologi. Sebab metodologi itu adalah sudah mempunyai standar-standar yang cukup. Ada standar-standarnya yang harus kita lewati, langkah-langkahnya ada, maka oleh karena itu belajar dulu, belajar metodologi. Nah, setelah belajar metodologi dengan baik, dipahami dengan baik, kemudian yang paling penting adalah mempraktekkan metodologi itu. Bagaimana cara menemukan masalah? Nah, bagaimana menemukan masalah? Masalah itu seperti yang saya bilang tadi, tidak usah masalahnya besar, masalahnya kecil saja.
Masalahnya mungkin ada di sekitar rumah kita, ada di sekitar keluarga kita. Nggak usah mencari jauh-jauh ya yang memerlukan biaya, mencari masalahnya sampai ke Surabaya, sampai ke Sulawesi. Nggak perlu. Atau pulang kampung ke Bengkalis untuk mencari masalah, nggak perlu. Ada apa yang ada di sekitar kita, itulah yang paling baik untuk kita kaji, sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang. Sambil kita melaksanakan kegiatan, sambil kita kuliah, karena dia berada di tengah masyarakat kita, bisa kita kaji. Kira-kira seperti itu mencari masalah. Nah, setelah kita dapatkan masalah, kemudian kita cari referensinya. Referensi yang paling utama kita cari adalah kajian terdahulu yang orang lain sudah buat terkait dengan masalah yang seperti ini. Bukan sama, yang seperti ini di tempat-tempat yang lain. Seperti yang saya contohkan tadi, kenakalan remaja. Bagaimana pola komunikasi seorang tua dengan anak dalam menangani kenakalan remaja di daerah lain? Pasti sudah ada dilakukan orang. Kita lihat bagaimana dia melakukan kajian. Setelah itu baru kita lihat apa yang teori yang dia gunakan. Nah, teori yang digunakan di tempat yang lain mungkin ada kesamaan fenomenanya dengan kita. Boleh kita gunakan. Setelah itu, itulah yang kita jadikan sebagai acuan untuk kemudian kita kembangkan menjadi menjadi proposal yang baik ya. Kemudian oleh karena itu kepada adik-adik mahasiswa, jangan takut ya, jangan takut untuk memulai. Yang paling mulai saja dulu. Untuk memulainya yang paling penting, kalau kamu bingung adalah cari sebanyak mungkin kajian terdahulu. Kajian terdahulu saja dulu. Apa yang orang lain kaji terhadap fenomena yang kamu ingin kaji. Pelajari punya orang, bagaimana caranya, bagaimana memulainya, dan sebagainya. Itu jalan yang terbaik. Untuk menemukan teori juga di situ. Di kajian orang lain kita lihat apa teori yang dia gunakan. Oh, teorinya ini. Berarti ada kesamaan dengan fenomena saya, maka saya juga boleh menggunakan teori yang sama. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan bingung. Jangan bingung di dalam membuat proposal. Yang penting kalian mulai dulu, kalian laksanakan dan buat. Kemudian tentunya adalah konsultasi dan bertanya kepada dosen pembimbing ataupun dosen PA. Ya, kalau di awal mungkin belum ada pembimbing, dengan PA saja dulu. Jadi sebenarnya tugas dosen PA itu adalah memberikan bimbingan terkait juga dengan skripsi. Tidak ada masalah dengan proposal. Sebelum kamu mendapatkan pembimbing yang sudah ditunjuk oleh pimpinan, siapa yang akan membimbing terkait dengan judul yang kamu sudah disepakati di program studi, tentu dengan PA dulu. Dengan penasihat akademik dulu. Nah, kemudian diskusi dengan penasihat. Saya mau mengkaji bidang ini, silahkan diskusi dengan PA. Kemudian setelah itu baru dari PA kemudian dikirim ke jurusan di program studi menentukan siapa pembimbingnya, baru kemudian bimbingan dengan pembimbing yang ditunjuk sesuai dengan bidang keahliannya. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi teman-teman yang sedang menyusun proposal jangan ragu. Pokoknya itu tadi informasi yang sudah sangat padat ya, sudah menjawab semua pertanyaan teman-teman dan followers semua yang menyaksikan tayangan ini. Karena proposal itu yang penting ya Pak, ya. Menuju skripsi kita harus proposal dulu, begitu ya Pak? Jadi kita tidak bisa menjadi sarjana tanpa proposal, tanpa skripsi. Ya. Oke, followers, itu dia tadi perbincangan kita bersama Pak Nurdin, sekaligus dekan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang menjawab mengenai proposal yang mungkin teman-teman followers semua bingung kan, kira-kira proposal itu seperti apa. Oke, followers, itu dia tadi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go explore the world.